Halo semuanya, jumpa lagi kita di channel Moe Animation Official, channelnya belajar animasi 2 dimensi. Oke teman-teman, di video pembelajaran kali ini kita akan kembali belajar membuat gerakan animasi berjalan pada karakter pria tampak dari samping. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar kita semakin semangat membuat video tutorial terbaru yang bermanfaat untuk kita pelajari bersama-sama. Oke, kali ini kita akan menggambar sebanyak 8 frame ya teman-teman. Adapun langkah-langkahnya antara lain, pertama kita menggambar sketsa terlebih dahulu, lalu kita akan menggambar line artnya, kemudian kita akan mewarnai dan memberi gradasi, kemudian kita akan menggambar ground, lalu kita akan menambahkan background, kemudian kita akan membuat bayangan, lalu yang terakhir adalah merender animasinya. Nah, langsung saja kita menggambar untuk sketsanya terlebih dahulu, teman-teman. Sebelumnya kita rename dulu layar di sini. Kita beri nama karakter. Nah, kita gunakan pensil tool ya untuk menggambar sketsanya. Kemudian kita mulai menggambar dengan pola kepala terlebih dahulu seperti ini. Ini menghadap ke samping ya, teman-teman. Jadi saya buat polanya seperti ini ya. Nah, ini merupakan gambar acuan ya untuk kita menggambar ke frame-frame berikutnya. Jadi teman-teman bisa terapkan cara ini ya untuk membuat atau mendesain karakter teman-teman hingga bisa bergerak untuk berjalan ya. Nah, kita coba buat seperti ini. Nah, oke, kemungkinan cukup lama ya untuk membuat gambar kunci sketsanya. Jadi kita percepat sedikit videonya. Nah, kita sudah mendapatkan gambar kunci animasi untuk sketsanya teman-teman. Kemudian kita akan melanjutkan menggambar ke frame-frame berikutnya. Kita insert keyframe di sini, klik kanan ya, pilih insert keyframe. Kemudian aktifkan onion skin tool di sini. Nah, lalu kita edit bagian tangan dan kakinya ya, yang dominan bergeraknya. Ini kita hapus dulu teman-teman untuk gambar lengannya ini. Nah, teman-teman bisa melihat bayangan ya pada gambar frame sebelumnya atau gambar kuncinya. Nah, untuk frame pertama ini kita beri penomoran ya. Kita beri semua penomoran pada setiap frame. Ini 1 ya, key animasinya ya, gambar kunci animasinya. Ini frame keduanya. Nah, jadi untuk gerakan kedua ini ya bisa kita gambar ulang ya, ataupun kita copy dari gambar frame sebelumnya. Misalnya tangannya teman-teman. Sini kita ke frame pertama, kita ambil bagian tangannya dulu sebelah sini ya, dari sini. Jadi ukurannya sama teman-teman. Kita copy, kemudian kita frame kedua, lalu kita klik kanan pilih paste in place. Nah, ini tinggal kita putar saja ukurannya ya, seperti ini. Jadi posisinya di sini ya teman-teman. Untuk gambar keduanya dia agak tegak seperti ini. Nah, kemudian posisi dari kepala lengan tangannya ini kita putar juga lurus seperti ini ya. Nah, jadi kita tidak perlu menggambar lagi teman-teman, tinggal kita edit saja bagian-bagian tangan dan kakinya ini sesuai dengan gerakan yang kita inginkan tiap framenya ya. Nah, seperti ini saya buat. Nah, kemudian bagian tangan yang ini kita copy juga teman-teman. Kita gunakan lasso tool ya, lasso tool untuk memotong gambar yang ingin kita ambil. Kita copy, kemudian klik kanan paste in place. Nah, ini kita putar ya, tekan Q ya untuk merotasi atau memutar gambar yang kita ingin kita edit. Nah, kita putar seperti ini, kita atur ya sesuai dengan gerakan yang kita inginkan tiap framenya. Oke, misalnya di sini. Kemudian bagian yang tersisa ini kita hapus ya, yang tidak termasuk dalam gambar yang tidak kita inginkan. Nah, seperti ini. Nah, kemudian lanjutkan untuk menggambar bagian kakinya. Ini kita potong juga dari bagian ini dulu ya. Nah, ini kita copy, kemudian kita paste in place ya. Kita atur posisinya teman-teman. Jadi di sini gerakan keduanya itu kakinya agak lurus ya, agak tegak lurus seperti ini. Nah, jadi tinggal kita tarik garis dari sini ya. Nah, kita buat garis coret-coret seperti ini ya, sebagai sketsanya. Nah, kemudian nanti kita line art, maka dia akan lebih rapi lagi nanti ya. Ya, kemudian
kemudian agak memutar sedikit seperti ini. Oke, nah di sini saja posisinya agak sedikit terangkat ya. Kemudian untuk bagian sininya kita gambar ulang ya. Nah seperti ini kurang lebih ya teman-teman. Oke, sekarang kita coba lihat ya, kita matikan onion skin-nya. Ini merupakan gambar kedua ya. Kita sudah mendapatkan satu gerakan ya teman-teman. Jadi untuk gambar-gambar berikutnya kita akan lanjutkan ya hingga frame terakhir, frame ke-8 ya. Posisi badannya ini nanti kita edit juga teman-teman ya. Ini kan dia posisinya sama ya. Jadi bisa kita naik ke atas sedikit ya atau ke bawah sedikit menggunakan onion skin ya untuk melihat jaraknya. Misalnya ini frame pertama. Nah, kemudian frame keduanya kita lihat jarak gambarnya itu sejauh atau sedekat mana ya. Kalau bisa sedikit mungkin ya kita menggesernya ke atas atau ke bawah seperti itu teman-teman. Nah, jadi seperti ini hasilnya. Oke, jadi dia ada pergerakan tubuh ke atas bawah ya, dan dia tidak kaku. Oke, kita akan melanjutkan menggambar ke frame-frame berikutnya hingga frame terakhir. Nah, setelah kita menggambar seluruh frame untuk sketsa ini teman-teman, kita akan mendapatkan sebuah gerakan animasi ya. Tapi sebelum itu kita lihat dulu satu persatu pola dari setiap frame ya, pola gambar yang kita buat di sini. Nah, ini merupakan gambar kunci animasinya untuk sketsa ini ya. Polanya seperti ini ya bentuknya. Kemudian frame kedua seperti ini, ketiga seperti ini, keempat, 5, 6, 7, 8. Nah, kita tekan enter. Jadi kita sudah mendapatkan kurang lebih untuk gerakannya seperti ini teman-teman gambarannya ya. Langkah selanjutnya kita kunci dulu layar karakter ini ya. Kemudian kita ubah warna garis gambarnya ini menjadi hijau. Kita klik kotak hijau kecil di sini. Oke, kemudian kita tambah layar baru. Kita rename sebagai line art. Nah, di sini kita akan menggambar garis line artnya untuk menciptakan gambar yang lebih halus ya, lebih bagus dari sketsa ini ya. Kita remove frame-nya di sini. Kemudian kita insert keyframe di sini. Lalu kita gunakan pencil tool untuk menggambar atau mendesain karakter yang akan kita jadikan animasi di sini. Nah, untuk desain karakter ini sesuai dengan style dan gaya teman-teman ya. Ini saya hanya mencontohkan saja. Saya akan buat seperti ini. Ini dari bagian kepala dulu ya. Saya buat seperti ini. Ini bagian telinga. Nah, kemudian ini bagian wajahnya ya, tampak samping seperti ini. Saya buat sederhana saja ya teman-teman. Oke, buat seperti ini. Kita rapikan ya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kemudian bagian matanya kita buat saja seperti ini. Nah, untuk ukurannya ini kita resize ya. Kita tekan Q ya untuk meresize ukuran. Mari kita buat seperti ini ya. Kita atur posisinya sesuai dengan gambar sketsa yang sudah kita buat. Oke, kemudian kita lanjutkan menggambar bagian dari lehernya. Dan mungkin saya akan menyelesaikan satu buah gambar kunci untuk line artnya ya. Jadi videonya saya percepat. Oke, kita sudah mendapatkan gambar kunci animasi untuk line artnya teman-teman. Nah, kita akan melanjutkan menggambar ke frame-frame berikutnya. Kita langsung saja insert keyframe di sini ya. Ini kita edit sesuai dengan gerakan yang sudah kita buat ya pada pola yang ada di sketsa ya, tiap sketsa. Jadi kita ikut saja. Misalnya contoh kita edit yang ini dulu ya, bagian tangan seperti ini. Ini kita ambil ya, kita potong menggunakan lasso tool ya di sini teman-teman. Shortcutnya itu huruf L. Kemudian kita tekan Q.
Nah, ini kita atur saja posisinya sesuai dengan ini ya, garis sketsa yang sudah kita ubah menjadi warna hijau di sini. Nah, kita buat seperti ini posisinya. Oke, nah untuk bagian ininya ini kita hapus saja, kita hapus ya. Jadi kita gambar ulang ya untuk bagian di sini. Kita buat seperti ini ya. Ini kita tarik dulu garisnya. Nah, bagian ini kita potong saja dari sini ya, dari sini. Ini kita pindah dulu ya, kita move dulu. Ini kita hapus, kemudian ini kita atur ya posisinya sesuai dengan gambar sketsanya di sini. Kita atur posisinya menggunakan selection tool ya di sini sampai posisinya benar-benar pas ya dengan gambar sketsa. Nah, untuk garisnya ini kita rapikan ya. Ini kita tarik garis seperti ini ya. Nah, untuk frame keduanya kita sudah dapatkan ya gambarnya. Nah, seperti ini. Nah, untuk frame-frame selanjutnya gunakan cara yang sama ya teman-teman, teknik yang seperti yang kita lakukan tadi ya, untuk menyelesaikan frame-frame berikutnya hingga selesai ya. Nah, kita sudah memberikan garis line art pada seluruh frame ya dari gambar sketsa teman-teman. Nah, sekarang kita coba hapus layar karakternya ini atau layar sketsa. Jadi yang tersisa hanya layar line artnya saja. Kita tekan enter. Nah, kurang lebih seperti ini gerakan yang sudah kita dapat ya. Nah, jika sudah seperti ini, langsung saja kita ke proses pewarnaan. Kita langsung saja ke pen bucket tool di sini ya, kemudian ke palet warna di sini. Nah, kita akan mengkomposisikan warna untuk karakter kita ini ya teman-teman. Misalnya dari baju dulu saya beri warna abu-abu seperti ini. Kemudian warna jeansnya saya beri biru dongker gelap seperti ini. Dan untuk sepatunya saya kasih hitam, juga bagian rambutnya saya kasih hitam. Nah, untuk warna kulit karakternya ini kita beri agak sedikit merah muda ya, seperti ini di sini. Oke, kita warnai bagian tangannya juga, dan di sini sedikit ada bagian mata kita beri warna putih ya, ada celah di sini. Di sini kita sudah mendapatkan komposisi warna untuk karakter kita ini. Jadi untuk mewarnai frame-frame berikutnya ya, kita gunakan saja tool di sini ya, namanya eyedropper tool. Jadi kita tinggal mengcopy warna yang sudah kita pilih di sini ke frame-frame berikutnya. Misalnya saya coba copy warna bajunya dulu ya. Kita klik saja di sini. Kemudian kita pergi ke frame berikutnya. Nah, kita warnain saja seperti ini satu persatu. Oke ya, sampai frame terakhir ya teman-teman. Nah, pastikan untuk setiap garis gambar yang akan kita warnai itu terhubung ya teman-teman. Karena jika tidak terhubung, maka gambarnya tidak akan bisa kita warnai. Nah, kemudian kita coba copy warna lainnya ya. Misalnya jeansnya, spannya ini kita warnain saja seperti ini. Nah, gampang sekali ya teman-teman. Jika kita sudah mendapatkan gerakan yang sudah kita beri line art seperti ini sangat asik sekali loh, seru jika kita sudah mendapatkan gambarnya seperti ini. Nah, lalu warna kulitnya sama tekniknya pada semua frame hingga tidak ada yang tersisa. Nah, setelah selesai mewarnai semua, teman-teman, langkah selanjutnya kita akan memberi warna gradasi. Kita langsung saja gunakan pensil tool di sini. Kita ke frame pertama, kita zoom. Nah, kita gambar ya garis untuk bagian yang akan kita gradasikan. Saya contohkan di bagian sini ya, teman-teman. Ini hanya sebagai contoh ya. Teman-teman bisa mencoba nanti di project animasi teman-teman sendiri ya. Nah, saya akan menggradasikan bagian-bagian di sini saja. Dari sini ya, seperti ini. Oke. Terus ke bagian sini. Oke. Nah, kita gunakan eyedropper tool lagi ya untuk mengcopy warnanya. Misalnya saya coba warna untuk bagian warna kulitnya dulu ya, di sini saya klik. Lalu kita ke palet warna di sini. Kita pilih, kita geser ke bawah sedikit ya untuk memilih warna gelap dari warna dasar tadi ya. Ini teman-teman bisa lihat. Nah, lalu kita aplikasikan di sini. Begitu juga dengan warna lainnya. Kita gunakan eyedropper tool, lalu kita klik warna untuk bajunya misalnya ya di sini ya. Kita cari warna yang lebih gelap sedikit ke bawah turun ya di sini. Tinggal kita warnai seperti ini. Dan juga untuk warna jeansnya ini ya, kita pilih warna lebih gelap sedikit seperti ini. Nah, jika dirasa sudah, seleksi satu persatu ya garis gradasinya ini, kita seleksi satu-satu, kita hapus.
jika dirasa sudah mendapatkan warna yang gradasi yang bagus, kita tinggal mengkopinya saja ke frame-frame lainnya teman-teman. Tapi sebelum itu kita gambar dulu, seperti halnya kita menggambar garis bagian yang akan kita gradasikan. Misalnya teman-teman hanya perlu ingat bagian mana yang kita gradasikan. Jadi kita tinggal menggambar ulang ya menggunakan pencil tool. Misalnya bagian leher ya, ini kita gambar bagian leher seluruhnya. Kemudian bagian dari sini, pokoknya bagian yang sudah kita gradasi itu kita gambar ulang ya di gambar-gambar atau frame-frame berikutnya. Dan untuk warnanya pun kita copy saja menggunakan eyedropper tool ya, sesuai dengan posisi ya, posisi yang sudah kita beri gradasi di sini gitu teman-teman. Langkah selanjutnya kita kunci layer line art ini, kemudian kita tambah layer baru. Kita akan menggambar ground ya teman-teman. Kemudian layarnya kita tarik ke bawah seperti ini, dan frame-nya kita remove dulu. Lalu kita insert keyframe. Kita zoom out lembar kerjanya, kita atur posisinya, lalu gunakan pencil tool untuk mulai menggambar ground ya. Kita buat saja seperti ini teman-teman. Ya, agak bertekstur ya seperti permukaan tanah. Ya, kita umpamakan saja permukaan tanah. Kemudian kita buat seperti ini ya. Kita tarik garis, ini tekan shift tahan, langsung kita garis. Jadi dia lurus garisnya. Kita buat garis untuk gradasinya juga seperti ini. Langsung saja kita warnai menggunakan pen bucket tool. Nah, kita pilih warna untuk groundnya teman-teman. Di sini ya, saya coba warna ini. Langsung saja kita warnai seperti ini. Nah, bagian yang tidak saya warna ini akan saya beri warna untuk gradasinya ya. Kita pilih warna gradasinya, lalu kita tempel seperti ini. Kemudian kita klik 2 kali pada garis gambar ini, kita hapus. Jadi tersisa hanya warnanya saja. Nah, ini kita atur posisinya teman-teman. Ya, kita tekan Q, kita resize ya ukurannya kurang lebih seperti ini. Oke. Nah, kemudian kita buat sedikit tekstur ground ini ya, seperti ini, titik-titik saja daripada ground ini ya. Nah, kemudian kita akan menggerakkan ground ini teman-teman ke kiri. Kita atur dulu sebelumnya, kita klik frame-nya, kemudian kita zoom out, kita geser ke sini ya, ke kiri, ke kanan maaf. Kemudian kita insert keyframe, lalu aktifkan onion skin tool di sini. Nah, kemudian kita geser ke kiri, kita blok bagian sini ya teman-teman, kita zoom ya, kemudian kita klik frame kedua tadi ya, lalu kita mulai geser ke kiri ya, sedikit saja, kita tekan shift tahan, kemudian geser tahan ya ke kiri. Nah, seperti ini. Oke, lakukan cara yang sama pada frame-frame selanjutnya seperti ini teman-teman. Jangan terlalu jauh ya, diingat saja beberapa jaraknya seperti ini. Oke, hingga frame terakhir ya. Nah, kemudian setelah selesai kita kunci kedua layar ini teman-teman. Kita tambah layar baru, kita letakkan di bagian bawah, kita beri nama background. Nah, jadi kita akan menambah background untuk animasi kita ini ya teman-teman. Kemudian kita remove frame-nya, lalu kita insert keyframe. Nah, pilih gambar yang akan kita jadikan sebagai background ya. Kita tarik saja langsung ke lembar kerja Adobe Flash-nya. Kita atur dulu ya resolusinya. Kita tekan Q, maka akan muncul resolusinya. Nah, di sini untuk default lembar kerja Adobe Flash ini resolusinya 550 x 400. Nah, kita langsung saja sesuaikan ya ukurannya. Kita tekan gambar background-nya, tekan Q, maka akan muncul properties-nya. Di sini ada X, Y, W, H. Ini adalah sumbu-sumbu daripada dimensi gambar background kita ya. Nah, untuk X dan Y-nya biarkan saja kosong. Kita akan merubah W dan H-nya ya sesuai dengan default lembar kerja tadi. Di W-nya ini 550 dan H-nya 400. Nah, kemudian kita zoom out, gambar backgroundnya ini kita tarik ke kanan teman-teman seperti ini. Oke, kemudian tekan shift, tahan, tarik, geser ke kanan ya. Kita sesuaikan ya di sini. Nah, kemudian kita akan menggeser juga untuk background ini ya, perlahan-lahan, lebih lambat dari gerakan ground. Oke, kita langsung saja insert keyframe di sini. Lalu kita geser sedikit saja menggunakan tombol yang ada di keyboard PC atau laptop kita ya, yang ke kiri, kanan, atas, bawah ya. Kita gunakan ke kiri ya, tombol ke kiri ya, tanda panah ke kiri, 1 kali saja. Nah, kemudian insert keyframe lagi, tekan lagi 1 kali, terus seperti ini 1 kali hingga frame terakhir ya. Nah, sekarang kita coba review, tekan Ctrl Enter. Nah, teman-teman bisa melihat ya, gerakannya sudah dapat, namun durasi animasinya sangat pendek. Nah, untuk memperpanjang durasi ini ya, agar gerakannya itu terlihat lebih cukup lama, kita tambahkan saja ya, kita doublekan, kita copy paste untuk setiap frame ya. Di sini frame yang kita copy paste itu adalah frame untuk line artnya atau karakter ini ya. Nah, untuk ground dan backgroundnya kita kunci dulu. Untuk layer line artnya kita buka, kemudian ini dari frame pertama ya hingga terakhir kita
kita tekan shift tahan, kemudian kita klik semuanya, kita copy ya. Klik kanan pilih copy frames, lalu kita insert keyframe di sini teman-teman. Klik kanan pilih paste frames. Nah, sekarang kita coba, kita lihat gerakannya. Nah, untuk posisi yang copyan ini ya, kita turunkan sedikit ya untuk frame yang pertama ini ya. Kita turunkan ke bawah sedikit seperti ini. Karena kita coba lihat gerakannya. Oke, kemudian kita kunci. Nah, untuk groundnya kita tambahkan lagi ya, kita geser lagi ya sesuai dengan jumlah frame 7 frame lagi yang sudah kita copy di sini. Kita insert keyframe lagi di sini. Ini khusus untuk ground ya, perhatikan teman-teman. Ground ya. Ini groundnya kita atur lagi posisinya, kita geser, kita klik framenya, aktifkan onion skin, kita geser lagi. Seperti halnya pada awal tadi ya, pada awal kita menggeser ground, ini hanya menambahkannya saja ya teman-teman. Ya, setelah dapat untuk groundnya kita kunci, lalu layer backgroundnya kita aktifkan, kita buka kuncinya, kita tambah layer baru di sini, insert, kemudian tekan lagi tombol tanda panah ke kiri ya, yang ada di keyboard atau keyboard PC atau laptop kita, tekan satu kali saja seperti ini ya, kemudian lakukan hingga frame terakhir. Nah, setelah selesai, kita akan menambahkan bayangan untuk karakter kita ini ya. Kita kunci dulu layer backgroundnya, seluruh layer ya. Kemudian matikan onion skin, tambah layer baru di sini. Kita rename sebagai bayangan. Kemudian kita remove, kita block dulu semua framenya, kita remove. Lalu kita insert keyframe. Nah, untuk posisi layer bayangan ini di bawah line art ya teman-teman, di bawah karakter ya. Kemudian kita gunakan brush tool. Shortcutnya itu huruf B, pilih diameternya untuk menggambar di sini ya. Saya coba warna yang paling besar. Kemudian untuk warnanya saya coba pilih warna hitam dengan alpha 60% ya. Ini untuk warna transparan ya teman-teman. Bisa teman-teman pilih di sini mau warna pekat atau warna transparan seperti ini. Tinggal atur saja untuk alphanya berapa persen. Nah, saya di sini coba 60% saja. Kemudian mulai kita menggambar ya. Mulai kita gambar. Nah, kita akan menggambarnya untuk seluruh frame ya, hingga frame terakhir. Nah, kita insert keyframe baru, kita hapus, lalu aktifkan onion skin di sini. Kemudian kita gambar lagi. Nah, pastikan setiap gambarnya itu, setiap framenya itu pola gambarnya berbeda-beda ya teman-teman. Jadi dia akan menciptakan ilusi yang berbeda-beda ya, dengan gerakan yang berubah-ubah. Setelah mendapat 7 frame atau 7 gambar, kita tinggal copy paste saja ya untuk bayangannya teman-teman di sini dari frame pertama hingga frame ke-7. Jadi kita tidak perlu menggambar berulang-ulang lagi. Kita klik kanan saja copy frame di sini. Kemudian insert keyframe di sini. Klik kanan pilih paste frames. Nah, sekarang kita coba ya, kita matikan onion skin. Kita coba. Nah, teman-teman bisa melihat ya hasilnya. Nah, sampai di sini animasi kita sudah selesai teman-teman. Kita kunci dulu layar bayangannya. Kita tekan Ctrl Enter untuk mereviewnya. Oke, sampai di sini sudah selesai ya animasi kita. Sekarang kita coba render. Kita pergi ke File, pilih Export Movie. Kemudian kita rename ya, jangan lupa. Di sini saya merenamenya sebagai Walk Cycle Side View. Ya, format videonya AVI. Klik save, yes. Kemudian untuk resolusinya saya gunakan 1080 ya, agar resolusi gambarnya lebih tajam, lebih bagus. Kita oke saja. Nah, untuk hasil animasinya bisa kita lihat seperti berikut ini. Nah, teman-teman, seperti inilah hasil daripada pembelajaran kita di video tutorial kali ini. Jika ada kritik, saran, serta masukan yang membangun untuk channel ini, silahkan tulis di kolom komentar. Mohon maaf sekali untuk segala kekurangan, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar kita semakin semangat membuat video tutorial terbaru yang bermanfaat untuk kita pelajari bersama-sama.